Swastiastu, perkenalkan nama saya Akan Gedut Kayana, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan dalam mata kuliah metode perancangan arsitektur mengenai materi arsitektur perilaku. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Akan Gedut Kayana dengan NIM akhir 106. Yang pertama ada Ibu Doka Menika Sidarta, NIM akhir 056. Kedua ada Wayan Selva Prianta, NIM akhir 071. Ketiga ada KDA Indita Maya Prameswari, NIM akhir 079. Yang keempat ada Imade Narendra Aiswara Dharma, NIM akhir 083. Yang kelima ada Niluh Putu Kori Sayang Tamiarta dengan NIM akhir 087. Yang keenam ada Ekade Hendra Aditya dengan NIM akhir 100. Yang ketujuh ada Imade Agus Adistanaya dengan NIM akhir 102. Yang kedelapan ada Imade Dipa Ananda Saskara NIM 104. Dan yang terakhir ada Iwayan Esa Aditya Putra dengan NIM akhir 107. Level of content dalam pembahasan presentasi kali ini yaitu pertama ada pengertian arsitektur pelaku, yang kedua ada perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan, yang ketiga ada lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia, keempat ada faktor yang terlibat, lalu yang terakhir ada aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Definisi arsitektur perilaku. Arsitektur berwawasan perilaku adalah arsitektur manusiawi yang mampu memahami dan mewadahi perilaku manusia yang dianggap dari berbagai macam perilaku, baik itu perilaku pencipta, pemakai, dan juga perilaku alam sekitarnya. Menurut pendapat Mangunjaya tahun 1992. Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang dalam penerapannya selalu menyertai pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangan kaitan perilaku dengan desain arsitektur sebagai lingkup, yaitu bahwa desain arsitektur dapat menjadi fasilitator terjadinya perilaku atau sebaliknya sebagai uh, faktor terjadinya perilaku. Menurut J.B. Watson tahun 1878 sampai 1958. Lalu menurut Clovis Heimsatz dalam bukunya yaitu Before Architecture, Towards an Accountable Design Process, menafsirkan bahwa perilaku dalam perancangan arsitektural berkaitan antara penghuni dengan bangunan dan hubungan di antara keduanya dalam konteks perilaku serta teknik perancangan arsitektur berbasis perilaku. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari lingkungan dan membentuk diri mereka di antara sosial dan di mana bangunan yang didesain manusia secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pola perilaku manusia yang di dalam arsitektur dan lingkungannya tersebut. Sebuah arsitektur dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sebagian dari arsitektur itulah muncul kebutuhan manusia yang baru kembali. Menurut Tandal dan Egam tahun 2011. Contoh lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu orang cenderung menduduki suatu tempat yang biasanya diduduki meskipun tempat tersebut bukan tempat duduk. Misalnya susunan anak tangga, bagasi mobil yang besar, dan lain sebagainya. Lingkungan sungguh dapat mempengaruhi manusia secara psikologi. Adapun hubungan antara lingkungan dan perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada lingkungan dapat mempengaruhi perilaku. Lingkungan fisik dapat membatasi apa yang dilakukan manusia. Lingkungan mengundang atau mendatangkan perilaku. Lingkungan fisik dapat menentukan bagaimana kita harus bertindak. Lalu lingkungan membentuk kepribadian dan lingkungan akan mempengaruhi citra diri. Berikut adalah skema pengaruh lingkungan dari persepsi, yaitu kognitif dan pengaruh. Lalu perilaku dari kognitif berpengaruh ke respon emosional dan persepsi perilaku, dan semua itu ke skematik atau skemet dan uh, bertimbal balik ke motivasi atau kebutuhan sosial dan kembali ke persepsi semula. Menurut Kurt Lewin merumuskan pengaruh lingkungan fisik pada perilaku manusia, yaitu tingkah laku dirumuskan sebagai B yang artinya before, dan menurut fungsi dari keadaan pribadi seorang dinamakan dengan P yang artinya person, dan lingkungan tempat orang itu berada dinamakan E yang artinya environment. Dan hubungan antara lingkungan perilaku manusia merupakan hubungan timbal balik saling terkait dan saling mempengaruhi. Adapun lingkungan fisik dan non-fisik yang mempengaruhi perilaku manusia antara lain: 1. Temperatur, 2. Polusi udara, 3. Kebisingan, 4. Kepadatan atau crowding, 5. Teoriti, 6. Privasi, dan yang ketujuh jarak personal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Arsitektur perilaku membahas mengenai hubungan tingkah laku manusia dengan lingkungan binaan yang dipakai manusia. Penyesuaian antara tingkah laku dengan lingkungannya terbagi atas dua, yaitu yang pertama perubahan tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan. Sifat manusia yang mampu belajar dari pengalaman, perubahan tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan akan bisa dilakukan secara bertahap. Dengan kata lain, manusia bisa dididik, dilatih,
dan belajar sendiri untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya yang masih asing. Yang kedua, perubahan lingkungan agar sesuai dengan tingkah laku. Manusia selalu berusaha untuk memanipulasi lingkungan agar sesuai dengan kondisi dirinya, keadaan yang diinginkan. Proses manipulasi lingkungan tersebut akan melibatkan tingkah laku dalam proses mendesain atau perancangan. Next. Lalu ada lingkungan dalam proses desain. Yang pertama adalah programan. Selanjutnya ada alternatif preliminary design, lalu ada prediksi dan evaluasi pengaruh bangunan dari alternatif di atas, lalu ada pengembangan desain, selanjutnya gambar kerja, spesifikasi dan kontrak, lalu menuju ke POE, Post to Company Evaluation atau evaluasi purna huni, lalu ke konstruksi, lalu penggunaan dan penyelesaian, lalu ke riset murni perilaku lingkungan, lalu ke riset arsitektur terapan, dan ke pemrograman, lalu ke alternatif preliminary design, lalu ke impact assessment dan proyek berikutnya. Next. Yang ketiga, ada perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut buku Sukidjo Natsumojo 2003, pendidikan dan perilaku kesehatan, tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Untuk perilaku, menurut Natsumojo 2003, ada dua macam bentuk perilaku manusia ditinjau dari bentuk respon terhadap stimulus sebagai berikut. Yang pertama ada perilaku tertutup, covert behavior, respon yang terbatas pada perhatian, persepsi, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua ada perilaku terbuka, overt behavior, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Menurut Donna Peder tahun 1993 bahwa manusia dan perilakunya adalah bagian dari sistem yang menepati tempat dan lingkungan, sehingga perilaku dan lingkungan tidak dapat dipisahkan secara empiris. Karena itu, perilaku manusia selalu terjadi pada suatu tempat dan tidak dapat dievaluasi secara keseluruhan tanpa pertimbangan faktor-faktor lingkungan. Contoh perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan, yaitu yang pertama ada pada saat orang cenderung memilih jalan pintas yang dianggapnya terdekat daripada awalnya melewati pedestrian yang memutar, sehingga orang tersebut tanpa sadar telah membuat jalur sendiri meski telah disediakan pedestrian. Selanjutnya, arsitektur perilaku untuk anak berkebutuhan khusus adalah suatu lingkungan binaan yang diciptakan dengan mempertimbangkan segala aspek yang tanggap reaksi manusia dan dapat mempengaruhi pola pikir. Karakteristik pemakaian dalam kasus ini adalah anak-anak kebutuhan khusus. Next. Menurut Gary Temore, pengkajian perilaku dikaitkan dengan lingkungan sekitar yang lebih dikenal sebagai pengkajian lingkungan perilaku. Antara lain, yang pertama, meliputi penyelidikan sistematis tentang hubungan antara lingkungan dan perilaku manusia dan penerapannya dalam proses perancangan. Yang kedua, pengkajian lingkungan perilaku dalam arsitektur mencakup lebih banyak daripada sekedar fungsi. Dan yang terakhir, meliputi unsur-unsur keindahan estetika di mana fungsi berkaitan dengan perilaku dan kebutuhan manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan pilihan dan pengalaman si pengguna. Next. Hubungan arsitektur dengan perilaku. Arsitektur adalah lingkungan atau enclosure, di mana orang-orang hidup dan tinggal. Sebuah arsitektur dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan sebaliknya dari arsitektur itulah muncul kebutuhan manusia yang baru kembali, yaitu menurut Tandal dan Egam tahun 2011. Yang pertama, arsitektur membentuk perilaku manusia, di mana manusia membangun bangunan demi pemenuhan kebutuhan pengguna, yang kemudian bangunan itu membentuk perilaku pengguna yang hidup dalam bangunan tersebut. Yang kedua, perilaku manusia membentuk arsitektur.
Desain arsitektur yang telah terbentuk mempengaruhi perilaku manusia sebagai pengguna. Kemudian manusia mengkaji kembali desain arsitektur tersebut sehingga perilaku manusia membentuk kembali desain arsitektur yang baru. Next. Kemudian yang keempat adalah faktor-faktor yang terlibat pada arsitektur baku. Yang pertama ada manusia, kemudian ada psikologis, dan yang terakhir ada fisiologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada manusia. Manusia memiliki 4 kebutuhan dasar, yaitu physiological need, merupakan makan, minum, dan hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan fisik. Selanjutnya ada safety need, merupakan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya ada affiliation needs, merupakan bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada cognitive atau aesthetic need, atau berekreasi, menambah pengetahuan dalam menentukan keindahan yang membentuk pola perilaku manusia. Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi perilaku manusia dengan pengaruh dalam proses perencanaan atau desain. Contohnya, pada saat mendesain sebuah toilet umum dibutuhkan ruangan akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Next. Berikut adalah gambar pertumbuhan manusia dari balita sampai manula. Next. Baik, manusia memiliki kemampuan fisik. Kemampuan fisik tiap individu tentunya berbeda, umumnya berkaitan dengan kondisi fisik serta kesehatan. Orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas perlu diberikan perhatian yang lebih dalam merancang. Maksudnya ada antropometri. Antropometri adalah proporsi dan dimensi tubuh manusia, karakteristik fisiologis lainnya, serta kesanggupan relatif terhadap kegiatan manusia, contohnya ukuran meja dan kursi yang disesuaikan dengan penggunanya. Next. Selanjutnya ada psikologis. Yang pertama ada privasi, merupakan suatu mekanisme pengendalian antar pribadi yang mengukur dan mengatur interaksi dengan orang lain dalam menyajikan diri. Selanjutnya ada ruang pribadi, yaitu atau ruang personal, merupakan satu area dengan batas maya yang mengelilingi diri seseorang dan orang lain tidak diperkenankan masuk ke dalamnya. Selanjutnya ada proxemic, merupakan pengamatan dan teori yang berhubungan dengan faktor ruang dalam interaksi berhadap-hadapan seperti jarak saat manusia berinteraksi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ewan Silva Parenta, NIM Mahir 21. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aspek fisiologis. Ada kenyamanan. Kenyamanan ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu head control, menyangkut segala hal yang berkaitan dengan thermal atau suhu di dalam bangunan yang nantinya akan berpengaruh pada kenyamanan pengguna. Yang kedua ada light control, atau menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pencahayaan alami maupun buatan yang nantinya akan berpengaruh pada kenyamanan pengguna. Yang ketiga ada sound control, menyangkut segala hal yang berkaitan dengan suara atau audio atau kebisingan, termasuk penempatan bangunan agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selanjutnya ada kesehatan. Dalam mendesain suatu bangunan, kesehatan pengguna juga harus diperhatikan. Aspek iklim dan pencahayaan menjadi faktor penting. Adanya ventilasi dan pencahayaan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan pengguna. Next. Nah, ada beberapa hal atau beberapa aspek-aspek penting dalam merancang arsitektur. Next. Nah, aspek-aspek perilaku dalam merancang arsitektur tersebut menurut Carol Simon Weston dan Thomas G. David antara lain: 1. Mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan
rancangan yang harus dapat dipahami oleh pemakainya melalui penginderaan ataupun pengimajinasian pengguna bangunan. Bentuk yang disajikan dapat dimengerti sepenuhnya oleh pengguna bangunan. Dari bangunan yang diamati oleh manusia, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: satu, pencerminan fungsi bangunan; yang kedua, menunjukkan skala proporsi tepat serta dapat dinikmati; yang ketiga, menunjukkan bahan dan struktur yang akan digunakan dalam bangunan; yang kedua ada mewadahi aktivitas penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan, nyaman secara fisik maupun fisikis, menyenangkan secara fisik dan fisiologis. Next, sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.